Perkenalkan, nama saya Cindy Cahyani Putri, bisa dipanggil Cindy. Pada kali ini, saya akan membawakan materi terkait mengenai glikolisis. Apa sih glikolisis itu? Glikolisis berasal dari dua kata, yaitu glukosa dan lisis. Glikolisis merupakan rangkaian dari glukosa yang dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti pemecahan glukosa. Glikolisis terjadinya di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain, sehingga menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Lantas, bagaimana sih prosesnya? Nah, terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glikolisis. Tahapan pertama, yaitu glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Lanjut ke tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Nah, fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP kedua. Selanjutnya, tahap yang keempat. Enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6 fosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. Pada tahap yang kelimanya, yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P. Ini terjadi karena reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P ini yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 5 inilah yang dikenal sebagai investment fase, karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya, tahap yang ke-6. G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triase fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi yaitu 1. G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat, sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfoglycerat. Selanjutnya, pada tahap yang ke-7, 1,3 bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ATP, sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfoglycerokinase. Tahap yang ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya, tahap yang ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 pirufat dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ATP. Jika kita perhatikan dari tahap 6 sampai dengan tahap yang 10, terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal sebagai payoff fase atau fase yang menghasilkan energi. Nah, berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum, glikolisis terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase memakai energi, the energy investment fase, dan fase menghasilkan energi atau the energy payoff fase.
Ini berupa tahapan di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan sebanyakan 2 buah. Nah, sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis pada satu molekul glukosa adalah 2 molekul pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.